Dua orang belakang itu, tiba-tiba ngelihat aku ngirim dan narik, baju aku, dari belakang gitu. Itu nariknya kenceng banget, terus aku kayak, "Hah, ini apaan?" Gitu kan. Terus langsung kayak, "Kamu kirim apa tadi di situ? Kamu kirim apa?" Nah, Ini adalah cerita Rega Almutada, jurnalis dari Kompas.com. Kamis 27 Maret 2025 lalu, Rega mendapat perlakuan tidak mengenakan dari aparat saat melakukan peliputan demo menolak UU TNI. Kejadiannya di depan gedung DPR, Jakarta Selatan. Secara tiba-tiba, Rega ditarik oleh dua orang berpakaian sipil yang diduga merupakan aparat. Orang-orang tersebut kemudian menggeledah paksa isi ponsel Rega tanpa alasan yang jelas. Meski Rega telah menunjukkan kartu pers, aparat seolah tak mau tahu dan tetap memaksa memeriksa isi galeri sekaligus grup WhatsApp di ponsel Rega. dua orang belakang itu, tiba-tiba ngelihat aku ngirim dan narik, baju aku, dari belakang gitu. Itu nariknya kenceng banget, terus aku kayak, "Hah, ini apaan?" Gitu kan. Terus langsung kayak, "Kamu kirim apa tadi di situ? Kamu kirim apa?" Nah, jadi aku kayak bilang aja, "Oh, saya ini dari bagian dari Kompas.com, Mas. Ini kartu saya, kartu saya." Nah, aku udah kasih lihat kartu aku ya saat itu gitu. Nah, kemudian, mereka ini minta ngecekin HP kantor, karena HP kantor yang aku pakai buat ngerekam dan ngirim ya. Nah, mereka cek tuh, cek galeri. Abis itu mereka juga cek grup WA. Aku ada beberapa grup WA lah untuk kayak sama tim-tim Kompas gitu kan ya. Dan dicek semua itu, kalau bener-bener di scroll gitu secara inilah, ada dua orang gitu ngeliatinnya. Nah, setelah itu kan sebenarnya udah kelihatan sih itu saya memang bagian dari Kompas ya, karena kan semua postingan-postingannya Kompas gitu kayak ininya udah kelihatan gitu kan, mustinya gitu. Tapi abis itu mereka juga minta ngecek HP saya juga, dan mereka ngecek juga satu galerinya, kedua WA-nya juga, dan grup WA yang di HP ya ini kan kebanyakan kayak grup sama teman, grup keluarga gitu-gitu sih, Mas. Jadinya kayak dicek-cek hal-hal yang nggak penting menurut saya gitu ya. Dan ya setelah itu mereka kayak bilang, "Ya udah hati-hati aja kalau ngerekam," gitu. Aku nggak paham banget penafsirannya itu seperti apa, tapi ya udah aku kayak ngedengerin, dan akhirnya aku pergi ke depan gitu kan. Meski tidak mengalami kekerasan fisik, Rega menyayangkan tindakan aparat yang memeriksa ponsel wartawan tanpa alasan yang jelas. Tadi baru cerita Rega, masih ada perlakuan-perlakuan represif lain yang juga diterima insan pers di Indonesia. Cerita lain juga dialami jurnalis Kompas.com lain bernama Fakih Rohman. Ia juga mengalami penganiayaan saat meliput unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat. Oknum aparat memaksa Fakih untuk membuka isi ponsel. Tidak hanya itu, Fakih juga mendapat tindakan kekerasan sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh wartawan lain yang melihat kejadian tersebut. Ada juga kesaksian dari jurnalis berita Jatim.com, Rama Indra, yang juga mengalami intimidasi dan kekerasan. Perlakuan itu ia terima usai merekam aksi beberapa aparat berpakaian bebas diduga tengah memukuli massa demonstran penolakan UU TNI di Gedung Gerahadi Surabaya, Senin 24 Maret 2025. Mereka mengancam dan bahkan memiting leher Rama hingga menyeretnya ke pinggir jalan. Akibat insiden ini, Rama mengalami luka di bagian kepala, pelipis mata, dan bibir. Rama juga dipaksa untuk menghapus rekaman video yang telah diambilnya. Andri Somantri, jurnalis dari Visi News, juga mengalami intimidasi dari aparat saat meliput kejadian di Sukabumi. Saat kejadian, Andri sempat meneriakkan bahwa dirinya adalah wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Namun, aparat tetap menariknya hingga akhirnya dihentikan oleh rekannya. Sebelumnya di bulan Februari 2025, jurnalis Tribun Ternate, M. Zulkifram Suhadi, juga menjadi korban penganiayaan oleh oknum Satpol PP Kota Ternate saat melakukan peliputan aksi demonstrasi Indonesia Gelap di kantor Wali Kota Ternate, Senin 24 Februari 2025. Kasus ini berimbas dengan ditetapkannya 3 orang oknum Satpol PP tersebut sebagai tersangka pengeroyokan. Sementara itu, Komnas HAM menegaskan bahwa penggeledahan paksa barang-barang milik jurnalis layaknya Rega oleh aparat berpakaian sipil adalah perbuatan yang melanggar hukum.
Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyebut penggeledahan yang dilakukan aparat seharusnya memiliki prosedur yang jelas, bukan asal-asalan. Komnas HAM mengecam dan menyesalkan sikap aparat yang brutal dan tidak menghormati kerja-kerja jurnalis atau bahkan mengganggu kerja-kerja jurnalis yang itu sebenarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu kebebasan pers gitu. Nah, kami mendorong dalam merespon aksi-aksi demonstrasi yang terjadi hari-hari ini karena penolakan terhadap Undang-Undang TNI.